Selamat siang, perkenalkan nama saya Riko Joran Sutumorang dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi. Evolusi merupakan suatu teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup asal-usul serta keterkaitan genetik antar satu makhluk hidup dengan yang lain. Dalam teori evolusi, perubahan atau perkembangan makhluk hidup terjadi karena kombinasi tiga proses umum, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi alam. Pada proses reproduksi dan variasi, sifat atau ciri khas suatu makhluk hidup yang menjadi dasar evolusi dibawa oleh gen dan diwariskan kepada generasi selanjutnya atau pewaris gen. Pewaris gen ini bisa menjadi banyak variasi dalam sebuah populasi. Singkatnya, ketika makhluk hidup bereproduksi, keturunan akan memiliki sifat baru. Sifat baru bisa lebih umum atau lebih langka dari generasi ke generasi sebelumnya. Sifat tersebut bisa terjadi karena mutasi gen atau transfer gen antar populasi atau antar spesies. Dalam evolusi memiliki beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama, Anaximander berpendapat bahwa asal muasal kehidupan di bumi adalah lautan, maka dari itu semua makhluk hidup yang ada di bumi termasuk manusia pada awalnya adalah ikan. Saat panas matahari menyebabkan munculnya daratan di bumi, makhluk hidup mulai berpindah ke daratan. Menurutnya, hal ini membuat terjadinya evolusi makhluk hidup dari ikan menjadi berbagai makhluk hidup darat, termasuk manusia. Yang kedua, Georgi Louis Leschler percaya bahwa bumi sudah berusia sangat tua, lebih dari 7.000 tahun. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa makhluk hidup sudah ada dan berkembang selama masa usia bumi berdasarkan pergerakan migrasinya. Akibat dari pergerakan migrasi tersebut, makhluk hidup pada akhirnya harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pada adaptasi itulah yang organik yang memicu perubahan pada tubuh makhluk hidup. Dan yang ketiga, Jean-Baptiste Lamarck memiliki dua gagasan mengenai evolusi. Gagasan pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan tidak digunakan oleh makhluk hidup. Melalui gagasan ini, ia menganggap bahwa bagian tubuh yang terus-menerus dipakai makhluk hidup dalam menghadapi lingkungan tentu akan menjadi lebih besar dan lebih kuat dibanding anggota tubuh yang jarang digunakan. Sementara anggota tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Gagasan kedua, Lamarck berkaitan dengan pewaris sifat atau ciri-ciri yang diperoleh makhluk hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Pewaris sifat atau ciri ini yang memodifikasi organisme yang diperoleh selama hidup. Yang keempat, Charles Robert Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Hanya makhluk hidup yang dapat menyelesaikan diri dengan alam yang dapat bertahan hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang.